Aksi demonstrasi kembali mengguncang tanah air. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI menggelar aksi protes besar-besaran dengan bertajuk Indonesia Gelap pada 17 sampai 19 Februari 2025. Aksi tersebut mencapai puncaknya pada Kamis 20 Februari 2025. Tagar Indonesia Gelap mendominasi media sosial, mencerminkan keresahan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Koordinator BEM-SI, Satria Naufal, menyebut Indonesia Gelap sebagai simbol ketakutan dan kekhawatiran rakyat terhadap masa depan bangsa. Tuntutan utama dalam aksi tersebut mencakup efisiensi kabinet, penolakan revisi UU, TNI dan Polri, kejaksaan, hingga evaluasi program makan bergizi gratis. Gerakan Indonesia Gelap muncul sebagai reaksi terhadap berbagai kebijakan kontroversial pemerintahan. Lantas, apakah aksi demo ini akan didengar oleh pemerintah? Dan inilah DB News Uncovered. Fenomena unjuk rasa bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, sejumlah demonstrasi besar mengguncang pemerintahan. Berikut adalah 5 aksi terbesar yang terjadi sejak 2019. Pada urutan pertama, demo peringatan darurat pada Agustus 2024. Tagar peringatan darurat mengguncang media sosial pada Agustus 2024 sebagai protes terhadap keputusan DPR dan pemerintah yang menolak putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada 2024. Keputusan tersebut dianggap memberi celah bagi pencalonan Kaisang Pangarep dalam Pilkada, meski sebelumnya aturan usia minimum telah ditetapkan MK. Aksi demonstrasi terjadi di berbagai kota, terutama di Jakarta, di mana ribuan massa mengepung gedung DPR RI. Berbagai spanduk bertuliskan Indonesia Darurat Demokrasi dan lawan komplotan pembegal konstitusi mewarnai demonstrasi. Tekanan publik akhirnya membuat DPR menunda pengesahan revisi UU Pilkada. Kedua, demo tolak RUU KUHP pada September 2019. Gelombang unjuk rasa terbesar di era Jokowi terjadi pada September 2019 ketika mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. RUU tersebut dianggap berisi pasal-pasal yang membatasi kebebasan sipil dan demokrasi. Demonstrasi tersebut terjadi di Jakarta, di mana ribuan mahasiswa mengepung DPR RI. Bentrokan terjadi antara aparat dan massa aksi, menyebabkan puluhan orang terluka. Gerakan tersebut juga dikenal dengan tagar reformasi di korupsi, yang menjadi simbol perlawanan terhadap berbagai kebijakan kontroversial pemerintahan Jokowi. Ketiga, demo tolak Omnibus Law. Pada Oktober 2020. Pada 2020, gelombang unjuk rasa kembali terjadi akibat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Buruh dan mahasiswa menganggap UU tersebut merugikan pekerja dengan menghapus sistem upah minimum sektoral, mengurangi pesangon, serta memperpanjang jam kerja. Demonstrasi besar terjadi di berbagai daerah, terutama di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bentrokan pecah di ibu kota dengan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Meski aksi berlangsung selama berhari-hari, pemerintah tetap mengesahkan UU Cipta Kerja. Keempat, demo tolak Presiden 3 periode pada April 2022. Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode memicu gelombang protes besar-besaran pada April 2022. Mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menolak rencana tersebut yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Demonstrasi terbesar terjadi di depan Istana Negara dan DPR RI, di mana ribuan mahasiswa menyerukan penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Aksi tersebut berujung pada bentrokan, namun wacana Presiden 3 periode akhirnya tidak terrealisasi. Kelima, demo pemilu 2019 pada Mei 2019. Pemilu 2019 yang diwarnai sengketa hasil perhitungan suara memicu aksi demonstrasi besar pada 21 hingga 22 Mei 2019. Massa yang menolak hasil pemilu bentrok dengan aparat keamanan di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Kerusuhan terjadi selama 2 hari, menyebabkan 6 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Demonstrasi tersebut menjadi salah satu yang paling berdarah di era Jokowi, dengan dampak sosial dan politik yang besar. Dalam 5 tahun terakhir, demonstrasi telah menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan kontroversial pemerintah. Dari Indonesia Gelap hingga peringatan darurat, mahasiswa dan masyarakat
terus menunjukkan bahwa suara mereka tidak bisa diabaikan. Berikut adalah fakta-fakta puncak demo Indonesia Gelap. Sejumlah elemen mahasiswa menggelar puncak demo mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap pada Kamis 20 Februari 2025. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin 17 Februari 2025. Selain di Jakarta, demo mahasiswa terjadi di sejumlah daerah seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI mengatakan aksi salah satunya untuk menentang kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran hampir di semua kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah yang disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah efisiensi. Fakta pertama, puncak aksi demo ini bertepatan dengan pelantikan kepala daerah. Koordinator Pusat Aliansi BEM-SI Herianto mengatakan pemilihan tanggal puncak aksi karena bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025. Mahasiswa, kata Herianto, ingin memperingatkan kepala daerah terpilih tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Jadi, bebannya bukan pemerintah pusat saja, pemerintah daerah juga harus berpikir posisi di sana, kata Herianto saat dihubungi Selasa 18 Februari 2025. Pelantikan kepala daerah secara serentak akan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 481 kepala daerah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 20 Februari. Kedua, demonstrasi berlanjut karena pemerintah tidak memberikan respons. Menurut Herianto, langkah BEM-SI menggelar aksi lanjutan salah satunya karena pemerintah tidak merespons aspirasi mahasiswa pada Senin 17 Februari 2025. Herianto berharap pemerintah merespons cepat aspirasi mahasiswa sebab masyarakat menunggu. Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan mahasiswa yang melakukan aksi bertajuk Indonesia Gelap perlu lebih jeli mengenai isu efisiensi anggaran pemerintah Prabowo Subianto. Menurut dia, efisiensi anggaran tidak akan berdampak terhadap pendidikan. Menurut dia, pemerintah juga akan memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap peningkatan biaya pendidikan. Ketiga, tuntutan para mahasiswa. Selain tuntutan pencabutan kebijakan pemangkasan anggaran, BEM-SI menuntut ada transparansi pembangunan. Banyak pembangunan proyek strategis nasional atau PSN dianggap justru merugikan masyarakat dengan melakukan penggusuran. Tidak hanya itu, BEM-SI meminta penolakan revisi UU Minerba, lalu menolak duifungsi TNI dan meminta sahkan RUU perampasan aset. Setidaknya ada 13 tuntutan yang disampaikan massa aksi pada demonstrasi Senin lalu. BEM-SI dan Koalisi Masyarakat Sipil merespon keresahan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keempat, Istana mengklaim bahwa Presiden Prabowo menghormati tuntutan mahasiswa. Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menghormati 13 tuntutan yang dilayangkan mahasiswa dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap. Menurut dia, pemerintah sudah biasa menghadapi beragam jenis aspirasi dari masyarakat. Kami mewakili pemerintah, saya sendiri mewakili Bapak Presiden. Kami dulu, sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk pemerintah, kita berjuang di jalur politik. Ya sudah biasa itu menghadapi aspirasi-aspirasi, kata Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa. Rangkaian aksi Indonesia Gelap telah mengguncang negeri ini. Dari jalanan hingga media sosial, suara mahasiswa dan masyarakat terus menggema. Namun, pertanyaannya, apakah tuntutan ini benar-benar akan didengar? Pemerintah mengklaim menghormati aspirasi mahasiswa, tapi apakah itu hanya sekedar janji politik? Sejarah mencatat, banyak aksi besar yang berakhir tanpa perubahan nyata. Lantas, apakah kali ini akan berbeda? Akankah Indonesia memasuki era baru, atau justru semakin tenggelam dalam kegelapan?